Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sebelumnya. Izin perkenalkan diri, saya Muhammad Dodi Pratama dari Program Studi Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi dengan NIM 231031. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya mempresentasikan konsep desain saya, terutama untuk melengkapi tugas perancangan dan pemilihan bahan oleh Bapak Sufianto STMT. Dan juga pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas perancangan saya yang berjudul tentang konsep desain mesin perajang rumput otomatis untuk pakan ternak, yang dimana proyek ini didasari oleh kebutuhan peternak khususnya di Desa Menulu Darat akan efisiensi pengolahan pakan. Baik, kita langsung saja masuk. Nah, di PowerPoint saya dalam mempresentasikan kali ini itu ada pendahuluan dan juga latar belakang. Kita bisa lihat yaitu pendahuluan dan juga latar belakangnya ini pemanfaatan ternak sebagai sumber pangan utama di Desa Menulu Darat memerlukan solusi efisiensi berupa mesin perajang rumput otomatis untuk menggantikan metode penjajahan manual atau yang sering kita lihat menggunakan sabit ataupun benda-benda tajam lainnya yang membutuhkan banyak waktu dan juga tenaga. Nah, sekali lagi untuk lokasinya itu ada di Desa Menulu Darat. Untuk masalah utamanya yaitu peternak masih menggunakan metode lama seperti sabit dan segala macamnya untuk mencacah. Nah, kebutuhannya yang kita bisa lihat di sini yaitu diperlukannya solusi yang efisien, dan juga inilah yang membuat saya tergerak untuk menciptakan mesin otomatis yang menghemat waktu dan juga tenaga. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada metodologi perancangan, yaitu pendekatan menggunakan tahap sistematis untuk memperoleh konsep desain yang efisien dan juga fungsional. Di sini ada beberapa tahapan, mulai dari kita lihat di diagram itu ada mulai, terus ada identifikasi kebutuhan dan juga analisis pasar. Terus juga ada penetapan spesifikasi, yaitu menetapkan struktur fungsional dan juga spesifikasi kinerja atau reformasi. Terus yang ketiga itu ada desain konsep dan juga pemilihan bahan atau pemilihan konsep, yaitu pembuatan bagian morfologi dan matriks keputusan. Dan juga ada yang keempat desain detail, yaitu desain perwujudan dan juga gambar teknik produk. Nah, kenapa saya menggunakan tahapan sistematis, yaitu untuk analisis pasar dan juga identifikasi kebutuhan pelanggan hingga desain terperinci. Itu tahap-tahapnya ada 4. Mungkin lebih banyak kalau kita lihat di diagram alirnya, tetapi poin pentingnya tahapan utama di diagram alirnya itu ada 4 yang saya masukkan di PowerPoint kali ini. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Kita masuk ke hasil dan juga diskusi. Di situ ada identifikasi kebutuhan dan juga pengumpulan informasi atau analisis pasar, yaitu tahapan ini adalah identifikasi kebutuhan dan juga pengumpulan informasi atau analisis pasar yang bertujuan untuk mengidentifikasi komponen dan spesifikasi utama untuk pengembangan mesin perajang rumput otomatis. Spesifikasi kunci yang ditemukan meliputi motor bertenaga atau bertorsi, sistem pisau rotasi yang tajam, ada conveyor otomatis rangka kokoh, dan sistematis kontrol keamanan. Mesin ini sudah ada di pasaran, digunakan sebagai pertimbangan konsep desain. Dan di slide itu sudah kelihatan ada 2 contoh mesin yang sudah ada di pasaran, yang ini menjadi datum nantinya di matriks kami. Oke, next kita lanjut ke identifikasi customer dan recruitment. Itu sumber datanya saya mengambil langsung dari warga sekitar, khususnya di Desa Menulu Darat, yaitu wawancara langsung dengan peternak Bapak Siswandi di Desa Menulu Darat.
kriteria utama nantinya itu ada beberapa skala, itu ada D dan juga W dalam kebutuhan pelanggan. Kalau D itu demand, persyaratan wajib atau permintaan diberi peringkat 10 nanti. Terus ada W atau wishes, yaitu persyaratan tambahan atau harapan diberikan peringkat 1 hingga 10. Ini tidak wajib, berarti yang wajib nanti kita demand. Oke, kita langsung saja masuk ke tabelnya. Itu ada tabel list of recruitment dan skala prioritas desain mesin perajang rumput otomatis. Ini ada beberapa. Kalau kita lihat, ini ada demand dan W-nya tadi. Itu untuk demand di peringkat 10 ada kapasitas perajang cepat dan konsisten, itu D, tingkatannya 10. Ukuran potongan rumput seragam atau sama itu di D juga, itu saya beri nilai 10. Dan untuk mudah dibersihkan dan dipindahkan itu saya kasih W, nilainya 8. Dan untuk dapat memotong berbagai jenis rumput itu demand tapi 9 ya, nggak 10 sempurna. Terus ada komponen pisau terbuat dari material tahan karat atau haus, itu demand saya beri 10. Terus juga ada biaya listrik bulanannya rendah, itu juga saya beri demand 10. Terus tampilan produk menarik, itu saya kasih 6 untuk tingkat kepentingannya. Terus ada tidak menimbulkan kebisingan berlebihan, itu saya beri peringkat ke-7 tingkatannya. Dan juga aman digunakan, ini yang paling penting dari suatu produk untuk digunakan ya, yaitu dilengkapi dengan penutup pelindung, itu saya beri nilai demand, itu tingkat kepentingannya 10. Terus ada perawatan komponen mudah dan juga murah, itu demand saya beri 9. Terus tidak memerlukan operator yang ahli, ini kan agak sulit juga, nggak mungkin kita nyari memang benar-benar orang paham, terutama untuk kalangan peternak. Jadi itu saya beri 9. Terus tidak memerlukan bekerja secara otomatis atau berhenti otomatis saat hopper atau tempat untuk nantinya si rumputnya itu dicacah, itu saya beri di white, itu di tingkatan 8. Terus harga mesin yang murah itu saya beri tingkatan 7. Dan untuk tahan lama itu yang pastinya sebagai customer itu pengen yang lama, jadi saya beri 10 demand. Oke, selanjutnya ini sama saja seperti tabel sebelumnya, tetapi di tabel ini yaitu tabel aspek bidang daftar kebutuhan produk atau list of recruitment mesin perajang rumput otomatis, itu saya bagi menjadi 6. Itu ada performance, terus ada safety, ada average, terus ada quality, convention, dan economical. Itu untuk di performance ada 3, itu ada kapasitas perajang cepat dan konsisten, terus ukuran pemotong rumput yang seragam atau sama, terus ada dapat memotong berbagai jenis rumput. Terus untuk di safety, ini untuk keamanan ya. Untuk keamanan itu ada digunakan atau dilengkapi penutup pelindung, terus tidak menimbulkan kebisingan berlebih. Terus untuk di average itu ada 1, tampilan produk yang menarik. Di quality ada tahan lama dan juga komponen pisau terbuat dari material tahan karat atau haus. Terus ada convention, yaitu mudah dibersihkan dan dipindahkan. Terus ada yang kedua, tidak memerlukan operator yang ahli, dan terakhir bekerja secara otomatis. Terus ada di economical, ini sebagai customer itu pengennya yang lebih murah, jadi perawatan dan komponen mudah dan juga murah, harga mesin yang murah, dan juga biaya listrik bulanan yang rendah. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu ada diagram pohon konsep desain mesin perajang rumput otomatis. Ini untuk judul yang paling atas ada mesin perajang otomatis, itu sama saja seperti tabel sebelumnya, itu hanya saja dibuat menjadi diagram pohon. Ini ada performance, safety, average, quality, convention, dan economical. Ini sama saja, tadi ada 3 di performance, safety-nya ada 2, di average-nya ada 1, di quality-nya ada 2, dan convention-nya ada 3, dan economical-nya ada 3. Ini sama saja seperti tabel, tetapi dibuat menjadi diagram pohon.
Oke, next ke slide selanjutnya yaitu struktur fungsional. Ini adalah merupakan struktur yang paling penting dalam alat, yaitu ada nanti ketika suatu mesinnya sudah tercipta, itu rumput nanti bakal masuk, terus di input. Setelah itu akan kita menggunakan motor listrik. Maaf, di sini motor bakar itu boleh juga. Kita menggunakan motor listrik. Terus nanti ada sistem penariknya yang direncanakan otomatis. Terus ada sistem pencacahnya tadi, yaitu ada si pemotong. Terus nanti keluar output itu hasil cacahan. Nah, pengennya saya itu untuk hasil cacahannya itu memang harus ragam seperti itu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ini reformasi spesifikasi. Pada reformasi spesifikasi pembahasan penentuan batasan teknis itu ada daya, gaya, dan juga sumber energi yang dibutuhkan untuk desain mesin perajang rumput agar dapat berfungsi secara optimal. Untuk menentukan kapasitas motor dilakukan perhitungan berdasar asumsi teknik berikut. Gaya potongnya itu ada 100 Newton, jari-jari efektif pisaunya nanti atau R-nya ada 0,1 meter. Untuk kecepatan putaran poros itu N ada 1000 rpm. Langkah perhitungan ya saya menggunakan rumus torsi yang dihitung dengan rumus T sama dengan F dikali R, didapatkan hasil 10 Newton, yaitu nilai 100 dikalikan 0,1 meter, yaitu didapatkan 10 Newton meter. Terus ada daya motor. Ini saya menggunakan motor listrik. Nantinya untuk menghitung daya saya menggunakan rumus P sama dengan T dikali 2V dikali N per 60, yaitu nanti T-nya yang kita dapatkan 10 Newton dikali 2 dikali V 3,14 dan juga dikali N-nya yaitu 1000 rpm dibagi 60, didapatkanlah hasil daya yaitu 1047,19 watt atau 1,0 kilowatt seperti itu. Ini untuk perhitungan motor bakaran nanti. Oke, terus kita masuk ke slide yang paling penting di sini. Slide-nya mungkin agak berantakan, tetapi ini slide-nya itu kita ada di desain konsepnya. Ini bagian morfologi. Ini nanti saya ada beberapa konsep alternatif. Ada 3 konsep alternatifnya. Mulai kita lihat dari subfungsi itu F. Terus ada opsi 1 O1, opsi 2 O2, dan opsi 3 O3. Nah, untuk F1 itu sumber tenaga penggeraknya, itu saya menggunakan motor listrik. Kita bisa lihat di bawah, motor listrik ditunjukkan di warna biru muda. Itu saya menggerakkan opsi 1 atau O1. Untuk F2, kita bisa lihat juga di konsep alternatif A, itu bisa ada tulisannya. Terus ada profil rangka mesin, saya menggunakan profil L, yaitu opsi 1. Itu ditunjukkan oleh panah warna hitam. Terus F3 ada sistem transmisinya, saya menggunakan pulley and belt. Itu di opsi 1 juga, itu ditunjukkan oleh panah merah. Terus ada di porosnya saya menggunakan besi, itu di F4 ya, poros opsi 1 O1. Terus ada F5. Untuk F5 itu ada pisau perajangnya. Saya menggunakan opsi 3 di F5 O3. Itu mata pisau 2 ditunjukkan oleh warna biru tua. Terus ada bantalan atau bearingnya. Saya menggunakan pulley and bearing, yaitu di F6 O1. Itu ditunjukkan oleh panah berwarna pink. Terus ada F7, saya menggunakan casingnya di F7 O3, itu plat, ditunjukkan di warna ungu. Oke, untuk selanjutnya itu ada konsep alternatif yang B. Kan saya bilang tadi ada 3 konsep alternatif, ini yang kedua. Untuk yang kedua itu subfungsi atau F1 motor penggeraknya saya menggunakan opsi 2. Terus untuk F1 nya
profil rangka mesin, saya menggunakan besi siku lubang, itu ada di F2O2, terus ada di F3, sistem transmisinya di opsi 2 atau O2 di rantai, terus ada di F4 di porosnya saya menggunakan besi di opsi O1, terus ada di F5 nya pisau perajangnya saya menggunakan di opsi 2, yaitu mata pisau 1, bisa dilihat di warna ungu di panahnya. Terus di F6 saya bantalan atau bearingnya saya menggunakan opsi kedua di O2. Terus untuk di F7 nya saya menggunakan casing di opsi 1. Itu bisa dilihat di panah-panahnya. Di keterangan juga ada di slide itu serta gambarnya. Ini membedakan sedikit. Di yang terakhir yaitu konsep alternatif C. Untuk di subfungsi F1 sumber penggeraknya saya menggunakan opsi 1 atau O1, ini sama seperti konsep alternatif A tadi. Terus di F2 nya profil rangka mesin saya menggunakan profil L di opsi 1 O1. Terus di F3 itu ada sistem transmisinya saya menggunakan pulley and bell, itu di opsi 1 atau O1. Terus di F4 di porosnya saya menggunakan besi di O1. F5 nya saya menggunakan pisau perajang, itu persegi panjang, O nya O1. Ini yang membedakan antara konsep alternatif A dan B. Inilah yang C yang cukup berbeda di pisau perajangnya. Terus di F6 itu saya menggunakan bantalan saya menggunakan F6 nya O2. Terus di F7 nya saya menggunakan casing plat, yaitu di O3. Nah, itulah yang membedakan antara konsep alternatif A, B, dan C. Oke, kita masuk ke pemilihan konsep berdasarkan matriks keputusan. Jadi nanti saya sudah memasukkan matriks keputusannya di sini, yang dimana nilainya nanti skornya 1 sampai 10. Konsep terpilih untuk prototipe mesin perajang rumput otomatis ditentukan berdasarkan nilai tertinggi atau nilai skor dikalikan bobotnya. Itu sudah saya masukkan ke dalam tabel. Rincian kriteria dapat dilihat pada tabel. Untuk kriteria desain reformance bobotnya itu 0,30. Untuk konsep alternatif A itu ada 4. Itu bisa dilihat nilai-nilainya, yang dimana dari 3 konsep alternatif A, B, dan C itu saya tetap menggunakan datum sebagai bahan, tetapi bahan perbandingan, tapi saya buat di sini 0. Terus untuk kriteria desainnya itu ada seperti tadi, ada 6, mulai dari performance, safety, average, quality, convenience, dan economical. Itu dengan nilai total bobotnya 1,00. Terus di alternatif A itu mendapatkan nilai 4,50 jumlahnya. Untuk di konsep alternatif B itu 3,20. Di C itu konsep alternatif C-nya 3,19. Nah, ini kita bisa lihat dari tabel, yang paling tinggi adalah nilai dari konsep alternatif A, yang dimana mendapatkan nilai 4,50. Nah, ini nantinya desain yang terpilih ini yang nanti saya teruskan untuk ke konsep nantinya. Oke, kita next ke selanjutnya, yaitu ada desain perwujudan. Inilah yang berdasarkan matriks keputusan tadi, konsep alternatif A yang terpilih sebagai solusi optimal, yaitu mendapatkan skor 4,50, tertinggi dari konsep konsep alternatif B dan juga C. Dan selanjutnya, konsep tersebut dikembangkan ke tahap perancangan detail melalui penggunaan atau pembuatan gambar, rakitan atau assembly 3D menggunakan Autodesk Inventor. Gambar ini bertujuan untuk menunjukkan keterhubungan seluruh komponen dan juga menyertakan bill of materials sebagaimana terlihat pada gambar. Inilah yang desain yang sudah terpilih tadi. Itu kita bisa lihat sudah berwarna juga untuk desainnya. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu desain terperinci
atau detail desainnya. Nah, ini saya komponen-komponen pentingnya tadi saya jabarkan. Oke, kita mulai lihat dari tempat perajang casing. Itu dari plat tadi. Terus ada pintu aksesnya, itu saya menggunakan pintu agar apabila mengganti mata pisau itu mudah, ataupun nantinya ada masalah di dalam itu bisa dibuka seperti itu. Terus ada pisau perajangnya, itu menggunakan dua mata pisau. Terus ada saluran input dan juga output. Nanti inputnya masuk dari atas, outputnya dari bawah. Itu ditunjukkan oleh panah sudah. Terus ada rangka utama atau chassisnya. Ini yang paling penting. Terus ada panel kendali. Nanti ketika listrik dicolok, nah itu tetap nggak bisa hidup. Kenapa? Karena ada harus pencet on off-nya seperti itu. Terus ada motor penggeraknya, saya menggunakan listrik. Ini untuk desain terperinci atau detail design. Nah, kita sampai ke penghujung. Penelitian kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan desain mesin perajang rumput otomatis yang dikembangkan berdasarkan spesifikasi teknis dari kebutuhan pelanggan melalui kombinasi 5 subfungsi. Maaf, ini nggak salah. Ini 7 sebenarnya. Subfungsi utama dengan berbagai opsi solusi. Dihasilkan 3 alternatif desain, ada yang A, B, dan C. Berdasarkan evaluasi menggunakan matriks keputusan, konsep A ditetapkan sebagai desain terpilih karena memiliki nilai tertinggi dan reformer paling optimal untuk dilakukan ke tahap perancangan dengan nilai tadi 4,50. Mungkin itu saja presentasi melalui online yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, dan juga saya banyak terima kasih kepada Bapak Sufianto STMT yang telah membimbing saya selama melakukan tugas perancangan dan pemilihan bahan ini. Mungkin saya berharap juga inovasi ini akan membantu meningkatkan produktivitas para peternak, khususnya di desa Manado Darat, di mana tempat kampus juga berada. Jadi bisa menjadi pengabdian masyarakat juga kalau memang bisa diaplikasikan nantinya. Saya juga membutuhkan saran apabila ada yang kurang dari konsep desain saya. Semoga dari konsep desain ini bisa dikembangkan lagi, mulai dari pembuatan ininya nanti bisa menggunakan atau bisa diaplikasikan secara maksimal. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.